Eh, aku belum paham nih mas. Mungkin teman-teman juga banyak belum paham. Sebenarnya apa sih mas Duta Anak Sleman itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Saturday Story. Jadi kali ini hostnya ganti lagi nih. Jadi, sama aku lagi, Kavindra Alfani Ahmad. Yang kemarin udah jadi host di podcast Saturday Story episode pertama. Langsung aja ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu kita akan membahas tentang duta anak. Pasti teman-teman semua penasaran kan, duta anak itu apa, sebenarnya apa sih duta anak gitu. Maka dari itu di sini saya ditemani oleh siswa SMAGU juga. Dan nih mas-mas cool dan ganteng ini. Halo Mas Rio, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu mas ke teman-teman semua. Halo teman, kenalin aku Rio Ryan. Di sini aku sebagai perwakilan dari Duta Anak Kabupaten Sleman. Oke, itu anak Kabupaten Sleman dan Mas Rio ini kelas 11 Udah naik ya, udah kelas 12 ya, kelas 12 IPS 2. Karena Mas Rio ini sebagai duta anak Sleman, aku belum paham nih mas. Mungkin teman-teman juga banyak belum paham. Sebenarnya apa sih mas duta anak Sleman itu? Ya, sebenarnya kalau Duta Anak itu sendiri, kalau kita definisikan adalah ikon anak yang bertugas mengadvokasi suara-suara anak dan juga berperan sebagai 2P, yaitu pelopor dan pelapor. Nah, kalau kita tarik ke bawah, dispesifikan menjadi Duta Anak Sleman, itu diartikan sebagai 10 anak terpilih dari Kabupaten Sleman yang memiliki tugas mengadvokasikan suara-suara anak dalam rangka pemenuhan 4 hak dasar anak gitu. Oh gitu. Jadi di setiap daerah ada? Ya, di 5 ya? Tidak 5 kabupaten. Di Jogja itu ada sendiri dutanya. Kalau di Sleman sendiri jumlahnya 10. Setiap kabupaten beda-beda. Oh beda-beda gitu. Nah, jadi nanti setiap kabupaten kan ada dutanya. Nanti naik lagi ke provinsi itu juga ada duta provinsi. Lalu setelah duta provinsi juga ada nanti duta anak nasional. Tuh, duta anak nasional. Keren juga. Terus dan di SMAGU ini angkatannya Mas Rio ada berapa mas? Duta anak Angkatanku kebetulan ada 3. tuh yang banyak ya. Lumayan. Dari 10 terbaik ya ini istilahnya gitu ya. 3 tuh ada aku, terus ada Mas Akif kemarin yang di podcast itu. Oh ya di episode 1. Terus ada Mas Gari juga yang sekarang jadi ketosnya kita. Oke. Ya mas, mungkin teman-teman mulai tertarik nih ya tentang apa itu duta anak, dan mungkin ada yang pengen jadi duta anak juga. Oke, mungkin dari Mas Rio ada tips-tips tersendiri gitu gak sih mas, buat mungkin teman-teman yang mau jadi duta anak juga gitu. Oke, tips jadi duta anak ya pertanyaannya. Oke. Menurutku sebelum kita membahas ke tips duta anak atau menjadi duta anak, itu aku akan kasih landasan dulu nih ke teman-teman supaya nanti pembahasan selanjutnya kita nggak bingung. Oh ya boleh. Jadi duta anak itu sendiri berangkat dari forum anak teman-teman. Forum anak itu apa? Forum anak adalah organisasi yang menjembatani komunikasi dan interaksi antar pemerintah dengan anak-anak dalam rangka pemenuhan hak anak. Nah, ya dari forum anak, kan ini di Sleman ya teman-teman. Ya. Aku ikutnya Sleman itu namanya Forum Anak Kabupaten Sleman. Akronimnya adalah Foran. Nah, Foras itu ngadain event tahunan namanya Temu Hati. Jadi Temu Hati itu kayak kongres anak yang diadain setiap tahun. Nah, itu nanti pesertanya adalah perwakilan dari Forum Anak dari 17 Panewon di Kabupaten Sleman. Itu perwakilannya biasanya antara 7 sampai 8 orang. Jadi ketemu semua di situ. Oke. Dan di situ di Temu Hati itu nanti kita ngebahas suara-suara anak, terus memilih duta anak juga itu. Nah, kegiatannya ngapain di Temu Hati itu ada 2 teman-teman, 2 hari pelaksanaan. Hari pertama biasanya nanti ada sosialisasi dan juga materi-materi tentang anak. Terus hari kedua nih yang seru nih, ini nanti ada namanya FGD Suara Anak. FGD ya, Focus Group Discussion. Jadi nanti di satu ruangan itu dibagi jadi 5 kelompok. Kenapa dibagi jadi 5? Karena itu dibagi jadi 5 klaster. Nah, klaster itu kalau di forum anak kita ada namanya klaster. Jadi apa ya?
ibaratnya mungkin kalau kita di OSIS kan sering mengenalnya sebagai seksi bidang. Oh iya, ya bidang-bidang gitu loh, seksinya ya. Nah itu yang mereka mengurusi sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sesuai dengan topiknya masing-masing kan. Begitu pula dengan yang ada di Forum Anak. Nah itu ada 5 klaster. Yang pertama klaster, bentar aku lupa. Yuk, masternya Mas Rio apa? Kalau aku klaster 5 itu perlindungan khusus. Namanya perlindungan khusus. Nah itu ranahnya di anak berkebutuhan khusus, anak berhubungan hukum dan juga anak-anak yang dieksploitasi begitu. Kalau klaster 1 itu klasternya Mas Akif, itu namanya klaster apa ya sih? Ya itulah pokoknya. Pokoknya ada 2 klaster teman-teman. Soalnya di 2 klaster. Nah setelah FGD itu nanti FGD kan itu kita merancang suara anak yang nantinya akan kita bawa ke sidang suara anak. Nah setelah FGD nanti ada sidang suara anak. Di situ dari rancangan suara anak yang udah dirancang pada waktu FGD tadi itu dirumuskan menjadi 2 suara terbaik dari setiap klaster. Jadi nanti totalnya ada 10 suara anak yang akan disampaikan kepada pemerintah gitu. Nah setelah sidang nanti ada orasi duta anak. Nah jadi dari duta-duta yang udah terpilih pada wawancara itu bakal orasi. Terus selanjutnya ada voting suara anak dan yang terakhir penganugerahan duta anak Sleman. Gitu. Nah untuk alur seleksinya Mas Kevin itu biasanya sebelum pelaksanaan Temahadi di 3 minggu sebelumnya atau sebulan sebelumnya itu nanti dari Forum Anak Sleman bakal ada pengumuman mengenai seleksi duta anak. Nah kalau di periode kemarin ya itu seleksinya yang pertama ada seleksi administrasi, biasa lah ngisi Ya, form nama, ngisi yang lain. Terus yang kedua ada seleksi video. Nah ini seleksi video itu jadi kita bikin video yang nanti kita menyampaikan ide-ide kita sesuai dengan substansinya yang diberikan oleh Forum Anak Sleman. Kalau aku kemarin tuh mengenai evaluasi Forum Anak Sleman. Gitu. Buat teman-teman yang mau nonton masih ada tuh videonya di akun IG gue. Promosi ini. Ya ditonton dari si Rio Ryan gitu. Ya Rio di Faring. Masih ada tuh videonya. Terus seleksi video, setelah itu ada seleksi wawancara tahap pertama. Tahap pertama selesai nanti ada pengumuman yang lolos siapa aja. Setelah itu ada seleksi wawancara tahap kedua dan yang terakhir nanti ada orasi. Setelah orasi nanti voting. Jadi bagaimana teman-teman dipilih menjadi duta anak itu berdasarkan voting dari teman-teman pada saat hari kedua Temahadi. Tadi kan pertanyaannya adalah tipsnya duta anak. Menurutku sebelum teman-teman jadi duta anak itu yang jelas satu harus bergabung ke Forum Anak Kapanewonnya masing-masing. Kalau kemarin bergabung ke Forum Anak kemudian rumahnya itu nanti kita bahas. Ya di namanya belakang. Oke. Aku gabung di Forum Anak dulu. Setelah itu sebelum jadi duta, teman-teman juga harus punya alasan yang kuat nih kenapa pengen jadi duta anak. Karena kalau cuma ngincar titel dutanya aja nanti juga akhirnya cuma akan merugikan dari Forum Anak dan juga anak-anak di Kabupaten Sleman. Itu yang pertama berarti gabung dengan Forum Anak. Yang kedua punya keinginan kuat. Yang ketiga teman-teman juga harus punya basic keilmuan yang mumpuni. Karena sebagai duta, sebagai ambasador kan kita juga otomatis harus tahu lah ya tentang anak gitu. Nah itu teman-teman bisa pelajari tuh mungkin sejarah konvensi hak anak, tentang 4 hak dasar anak, hak hidup, hak berkembang dan lain sebagainya itu. Terus peran duta sebagai 2P, pelopor dan pelapor, dan belajar mengenai Forum Anak itu sendiri. Kayak isi dari Forum Anak itu apa sih, kegiatannya apa sih, kegiatan setiap klasternya ngapain aja sih, gitu-gitu. Gitu sih. Terus poin yang terakhir, tips yang terakhir dari aku adalah teman-teman harus punya visi yang jelas ke depannya. Kalau setelah jadi duta itu mau ngapain. Kalau aku kemarin itu aku jadikan sebagai sebuah proker. Jadi pada saat wawancara aku udah punya proker nih ke depannya kalau jadi duta mau ngapain aja gitu. Jadi pada saat wawancara nanti biar teman-teman nggak bingung pada saat ditanyain sama tim dutanya gitu. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau jadi duta anak Sleman nih harus mulai dipersiapkan dari sekarang ya Mas Rio ya. Ya gini Mas, setelah dengar ceritanya Mas Rio tadi
aku dengar ceritanya aja nggak gampang. Pasti ada kan tantangan yang dihadapi Mas Rio selama seleksi atau selama menjadi duta anak itu apa sih Mas? Biar teman-teman tahu juga besok. Oke, sebelum membahas ketantangan, aku mau cerita dulu nih teman-teman. Jadi Temu Hati kan dilaksanain di bulan Februari kemarin. Nah, sedangkan aku baru gabung untuk forum anak itu di bulan Januari. Jadi hanya sebulan nih. Langsung jadi duta anak. Ya, kebetulan waktu rapat pertama di forum anak Budian itu rapat pembahasan perwakilan siapa aja yang mau ikut ke Temu Hati dan juga seleksi duta anak. Dan di situ aku langsung tertarik tuh, terus join kan. Tantangannya adalah dalam waktu beberapa minggu itu aku harus mempelajari banyak hal tentang forum anak. Yang padahal sebelumnya aku sama sekali belum tahu tentang forum anak itu sendiri apa. Banyak belajar tentang sejarah konvensi hak anak, belajar tentang 4 hak dasar anak, tentang pelopor dan pelapor, tentang forum anak dan sebagainya. Itu dalam waktu yang cukup singkat menurut jadi sebuah tantangan juga sih ya, gitu. Karena struggle-nya akan berbeda kalau teman-teman baru gabung dan belum tahu apa-apa, sedangkan dibandingkan dengan aku yang istilahnya kemarin baru nyemping. Nah, itu agak sulit juga ya tuh. Tapi Mas Rio berhasil jadi duta anak. Keren banget memang. Aplaus lah pokoknya. Oke Mas. Terus jadi duta anak itu ngapain aja sih Mas? Tugasnya itu tadi kan Mas Rio udah menjelaskan klaster-klasternya. Apakah sesuai klasternya atau bisa berkolaborasi atau gimana Mas? Ya kalau di duta sendiri ya teman-teman. Jadi yang jelas kalau ditanyain jadi duta ngapain aja itu ya kita melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi kita, yaitu memperjuangkan hak-hak anak dan juga mengedukasi masyarakat tentang isu-isu yang sedang dialami oleh anak itu sendiri. Tapi selain itu, kita sebagai duta tuh juga ada kegiatan lain nih, kayak kita bisa ikut kegiatan publik. Contohnya kalau di Kabupaten Sleman ngadain kegiatan apa ya, mungkin upacara peringatan hari bla bla bla. Nah itu biasanya forum anak sama duta anak sering diundang tuh. Diundang gitu. Ya. Iya, sama yang terakhir kita di duta itu juga ada program kerja. Jadi setelah penganugerahan duta, kita nanti disuruh bikin program kerja untuk 1 tahun ke depan. Gitu lah. Kebetulan di bulan Juni kemarin itu klaster 5 perlindungan khusus yang berhubungan sama anak berkebutuhan khusus gitu. Yeah. Itu baru ngadain proker namanya Anak Data. Itu akronim dari Anak Gembira dan Tertawa. Jadi kegiatannya kita main sama anak-anak berkebutuhan khusus. Tuh, tempatnya kemarin di Sekolah Luar Biasa Dharma Wiyata 3 di Ngagli itu. Tuh, kalau berkolaborasi pun bisa karena duta-duta yang lain dari klaster yang lain itu juga banyak yang berkolaborasi dengan duta yang lain juga. Jadi nggak harus sesuai dengan harus nggak ada. Oke. Yang penting ada kesinambungannya aja. Karena enggak tiba-tiba asal kolaborasi nggak nyambung nanti. Ya itu. Oke Mas Rio. Mas, setelah Mas Rio jadi duta anak nih, ada nggak sih perubahan yang dirasain sama Mas Rio? Perubahan ya? Iya. Atau entah itu positif atau negatif, ada nggak sih gitu? Ada. Cerita dong. Oke. Perubahan kalau di diri aku ya teman-teman. Jadi sebelum masuk ke forum anak, ke duta anak itu sendiri kan aku belum tahu nih apa aja dasar anak, tentang isu-isu yang dialami anak. Nah, jadi setelah gabung ke duta, otomatis anak tuh banyak berinteraksi nih sama teman-teman dari forum anak, sama teman-teman duta juga. Dan di situ aku banyak dapat informasi maupun wawasan mengenai isu-isu yang sedang dialami oleh anak-anak saat ini. Nah, perubahannya di aku adalah aku ngerasa lebih aware dengan isu yang dialami oleh anak-anak itu sih. Terus kalau untuk lingkungan sosialku sendiri, karena tadi kan aku udah bilang bakal banyak berinteraksi sama teman-teman forum anak. Nah, lebih ke ini sih, nambah banyak relasi forum anak sih ya. Forum anak kabupaten, forum anak Kapanewon juga itu. Oh, oke. Terus ini Mas, suka dukanya jadi duta anak itu apa sih? Aku penasaran nih. Kalau sukanya banyak banget sih teman-teman. Yang jelas bisa nambah potensi diri. Itu jelas banget. Nanti dari public speaking, dari berpikir kritis, dilatih terus ya. Public speaking tuh biasanya nanti kita pada saat menyampaikan ide-ide itu kan melatih public speaking. Critical thinking itu juga kita kan diwajibkan untuk bisa menganalisis apa aja sih isu-isu anak di sekitar kita secara kritis ya, meningkatkan potensi diri.
Terus yang kedua menambah relasi tentunya. Terus apalagi ya? Banyak sebenarnya kalau sukanya. Tuh. Kalau dukanya sendiri, Dukanya apa nih? Penasaran aku ini dukanya apa sih sebenarnya? sebenarnya bukan tidak bisa dianggap sebagai duka sih. Kalau menurutku mungkin aku anggapnya sebagai tantangan aja. Tantangan, oke. Ya, jadi Keren, jadi forum anak atau duta itu kan kalau berkegiatan lokasinya di Sekretariat Forens, itu ada di Dinas P3 P2 KP Sleman. Aja nggak? Iya, Ya kan? Apa yang ada? Perempuan dan perlindungan anak, pengendalian sosial dan keluarga berencana. Banyak banget teman. Nah itu di daerah kompleks pemerintah Sleman. Nah itu jarak dari rumahku adalah 22 km baru berangkatnya. Oh, 22 kilometer, guys. Nah kalau PB berarti kan sekitar 4-5 km ya. Nah tantangannya di situ sih. Jadi mungkin bakal merasa sedikit capek buat mobilitasnya gitu. Tapi aku nggak menganggap itu sebagai duga karena dari awal aku udah tahu ya, kalau aku terpilih jadi duta bakal ngalamin yang kayak gitu ya. Namanya tanggung jawab gitu ya. Ya konsekuensi dari keputusan yang aku ambil. Oke. Cuma itu sih sebenarnya. Yang lain mah asal dijalani dengan seneng, so oke nggak apa-apa ya salah. Ikhlas suka gitu. Oke. Karena lebih banyak senengnya sih teman-teman. Ini kelihatan sih Mas dari Mas Rio berkegiatan tuh apa ya kalau di IG story itu senang-senang semua kegiatannya. Jelas dong. Oke. Ini Mas kan Mas Rio ini sebagai duta anak Kabupaten Sleman tahun 2023 ya. Ini masa jabatannya sampai kapan Mas? 1 tahun. 1 tahun. Iya. Jadi duta anak itu masa jabatannya dimulai ketika penganugerahan duta anak di Temu Hati yang hari kedua itu yang tadi aku bilang sampai dengan Temu Hati tahun berikutnya sampai 2024 berarti dari Februari sampai Februari lagi jabatannya 1 tahun terus. Tapi setelah masa jabatan tersebut apakah masih boleh berkegiatan di duta anak atau tidak, di forum anak atau tidak? Boleh, karena teman-temanku kemarin pun dari klaster 5 juga masih banyak tuh yang mantan duta tapi masih ngebantu adik-adiknya di forum anak itu. Jadi masih boleh berkegiatan juga untuk adik-adiknya gitu. Cuman untuk masa jabatannya yang secara legal itu 1 tahun. Tapi setelah Fornat masih bisa membantu adik-adik gitu. Oke. Ini Mas, aku juga penasaran ya Mas. Gimana? Tanggapan orang tuanya Mas Rio itu gimana setelah Mas Rio jadi duta anak? Apakah seneng atau malah apa ya? Kan pasti sibuk banget kan ya Mas jadi apalagi sekolah dan lain-lain. Itu tanggapannya gimana Mas? Ya, tanggapan orang tua sendiri senang ya. Tentunya kalau anaknya dapat suatu pencapaian pasti akan senang. Yeah. Agak tidak make sense kalau dapat pencapaian lagi dia. Senang sih, tapi yang pertama kali beliau katakan adalah dengan menjadi duta berarti kamu udah dikasih amanah sama teman-teman yang udah milik kamu dan juga panitia yang sudah meloloskan kamu. Jadi jangan sampai kamu mengecewakan mereka yang sudah milik kamu dan mereka yang sudah mengupayakan kamu supaya bisa lolos gitu. Jadi intinya disuruh tanggung jawab aja sih. Tanggung jawabnya karena atas amanah yang diberikan sama teman-teman semua itu. Oke. Mas tadi kan ya tadi ngomongin sibuk tadi ya. Itu Mas Rio ini juga aktivis di sekolah guys. Ini anak organisasi banget, anak event banget. Dan gimana sih Mas cara bagi waktunya dari ya tentunya kita sebagai siswa yang punya kewajiban untuk belajar ya. Untuk belajar ya akademik gitu. Gimana sih caranya Mas Rio bagi waktu dari belajar terus berorganisasi di sekolah dan ya kegiatan duta anak ini? Gimana caranya Mas? Itu pasti complicated banget gitu. Iya sih, jadi aku sendiri membagi agenda akademisku, terus apa tadi organisasi ya di sekolah, ini organisasi sama kegiatan duta. Nah, memang sih bisa dikatakan 3 kegiatan tersebut cukup menyita banyak waktu. Mengingat organisasi di Semagu pun eventnya banyak ya, Banyak sekali. Gantung nggak cuma sekali, bisa ada Mas Rio ini ikut semua. Besar andalan. Oh, udah. Aku sendiri memanage waktuku adalah aku membuat jadwal teman-teman. Jadi mungkin dalam seminggu ke depan atau sebulan ke depan itu aku buat jadwal agenda aku apa saja mungkin di organisasi, di OSIS, mungkin hari Senin aku ada apa, terus di hari Selasa mungkin aku ada kegiatan dari Forans, terus hari berikutnya ada apa-apa gitu. Nah, aku bikin jadwal adalah supaya untuk memastikan kegiatanku tersebut tidak ada yang bertabrakan di hari yang sama gitu.
Nah jadi harus di-plan dulu nih, biar yang pertama biar nggak ada yang kelupaan pokoknya. Terus yang kedua biar jadwal kita semakin rapi dan nggak ada yang tabrakan. Nah lalu yang kedua adalah setelah buat jadwal itu membuat prioritas. Prioritas. Yes. Jadi misalnya di hari yang sama dilalah mungkin dari OSIS ada proker, dari Pora ternyata juga ada rapat nih. Nah kan kita juga harus memprioritaskan salah satu kan, otomatis nggak kita harus buat prioritas dua. Nggak mungkin. Nah itu harus bisa memprioritaskan kegiatan mana yang kiranya harus kita dahulukan. Kalau aku akan memprioritaskan kegiatan yang di situ harus mewajibkan aku, dalam artian di situ Nggak bisa diwakilkan. ya benar. Itu jadi memprioritaskan kegiatannya. Lalu yang kedua mengeliminasi kegiatan yang kiranya tidak membutuhkan kita pun tidak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan dari kegiatan yang harus selesai, kita juga harus bertanggung jawab untuk mengikuti kegiatan selanjutnya gitu. Lalu yang ketiga adalah efisiensi waktu, teman-teman. Mengingat karena di Smago pun juga banyak kegiatan, jadi buat teman-teman nih juga harus ingat nih, efisiensi waktu itu penting. Misal ini, setelah aku rapat di Foras, terus setelah itu aku ada kegiatan di OSIS Smago. Nah ya setelah kegiatanku di Foras selesai, aku juga harus langsung ke Smago gitu loh. Jadi jangan membuang waktu terlalu banyak untuk kegiatan yang tidak penting gitu. Karena kalau kita selalu membiasakan membuang-buang waktu, itu juga dampaknya tidak baik untuk produktivitas kita. Ya, oke, setuju. Memang sip pokoknya Mas Rili. Oke Mas. Oh iya teman-teman. Jadi di Smago ini kita udah 5 tahun berturut-turut ya Mas, ada duta anak. Ada 5 tahun berturut-turut. Yang tahun 2023 itu ada aku, 2022 ada Mbak Arista. Itu satu angkatanku juga, kelas MIPA 12 MIPA 3. Angkatan 21 ada namanya Mas Samudra Irfan. Itu alumni yang kemarin jadi ketua OSIS kita juga. Barengan sama Mas Titis. Mas Titis itu angkatan 33. Nah tahun 2020 juga ada, tapi aku lupa namanya siapa, maaf. Terus tahun 2019 itu ada juga dua juga nih, namanya Mas Syahrindra, itu ketua OSIS kita, alumni angkatan 32 berarti. Sama namanya Mas Novandio, itu ya satu angkatan sama Mas Irfan. Oh, sekarang udah lulus ya. Udah bagus Mas. Oke, nah kan kita udah 5 tahun berturut-turut nih Mas. Ya pasti kan berharap di Smago ini itu nggak terputus gitu loh. Mas Rio mau ngapain nih biar di Smago itu besok ada duta anak lagi gitu, dan terus ya gitu. Apa yang mau dilakuin Mas Rio gitu? Sebenarnya teman-teman, untuk jadi duta anak itu aku tidak akan mewajibkan adik-adik kelasku ataupun generasi selanjutnya di tahun berikutnya harus jadi duta anak sih. Karena menurutku duta anak itu sendiri kan pengabdian kepada anak-anak ya. Ya, mana itu harus dari hati kita sendiri loh. Karena percuma kalau dari Smago harus ada jadi duta anak, tapi ketika pelaksanaannya nanti tidak maksimal di situ. Nah, sebenarnya aku nggak akan memaksa sih adik-adikku harus bergabung di duta anak. Tapi menurutku sumber daya manusia di Smago itu cukup bagus loh. Kalau dilihat dari cara berpikirnya, terus gimana teman-teman berpikir kritis, itu menurutku sangat disayangkan sekali kalau teman-teman tidak memanfaatkan kegiatan yang sangat bermanfaat seperti halnya dengan duta anak ini sendiri. Dan itu sih rugi banget kalau ikut duta anak, karena benefitnya banyak banget ya teman-teman. Bisa dapat piala, bisa dapat selempang kayak gini. Nah ini emang keren. Dapat fee gak Mas? Ada lah. Ada dong. Nah itu guys. Dapat sertifikat juga, itu tanda tangan dari Bupati Sleman. Itu lumayan banget tuh value-nya kalau buat buat portofolio. Nanti bisa dicantumin di LinkedIn. Iya. Terus selain itu teman-teman juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan relasi yang banyak sekali dari teman-teman Formanak, terus dari teman-teman Formanak Kabupaten, Formanak DIY maupun Formanak Kapanewon. Itu pasti bakal dapat teman banyak banget. Terus selain itu teman-teman juga bakal dapat experience gimana sih kalau
kita punya kegiatan tapi kegiatannya yang itu udah sama pemerintah gitu. Karena beberapa kali pun aku juga ada kegiatan Beda ya Mas itu rasanya. beda dong, karena kalau kita berkegiatan di OSIS dan berkegiatan yang secara formal itu akan beda efeknya. Dan nanti pengalaman sih gitu. Pokoknya benefitnya banyak banget. Sangat disayangkan kalau SDM Smaku yang sangat-sangat keren ini tidak memanfaatkan hal itu gitu. Itu ya teman-teman. Oke Mas, mungkin cukup sampai di sini dulu deh perbincangan kita mengenai Duta Anak Sleman. Jadi teman-teman, ini tadi perbincangan kita dengan Mas Rio Ryan Givari yang membahas tentang Duta Anak Sleman. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung sangat-sangat diperbolehkan ya Mas. Boleh. Tadi udah dijelaskan alurnya bagaimana sama Mas Rio, tips-tipsnya bagaimana, terus suka dukanya. Jadi ya bisa lah, kita udah nyelong start ini. Oke teman-teman, mungkin untuk episode kali ini cukup sekian. Sampai ketemu lagi di podcast Saturday Next Story selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.